Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Penerapan demokrasi di Indonesia berbeda dengan negara lain di dunia. Hal tersebut dikarenakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia berbeda. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena perbedaan tata nilai sosial budaya yang dianutnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah berjalan sejak zaman kemerdekaan. Implementasi demokrasi dimulai dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahannya. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer atau liberal tahun 45 sampai 59. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil. Dengan demikian, program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. 2. Demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 65 sampai 98. Demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi tahun 98 sampai sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan demokrasi secara baik dan benar. Pendidikan demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan demokrasi secara formal, 2. Pendidikan demokrasi secara informal, 3. Pendidikan non-formal. Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi, tujuannya adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.